Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galang, apa kabarnya? Semoga Galang tetap sehat di Jepang ya. Oke, alhamdulillah. Insyaallah hari ini Galang dijadwalkan untuk mengikuti ujian susulan ya, STS. Dan sebelum melaksanakan ujian, Ustadz coba ingin merangkum materi-materi yang sudah dipelajari ya sama teman-teman di sekolah. Nah, Ustadz coba buatkan khusus rangkuman materi ini untuk Galang sebagai persiapan untuk ujian nanti ya. Dan mohon maaf, Ustadz tidak sempat membuatkan materi per pertemuan. Jadi Ustadz merangkum semua di akhir aja Galang ya. Oke, sekilas Galang di semester 2 ini untuk kelas 3 kita akan mempelajari 2 materi, yaitu di semester 2 ini materi pertama tentang bangun datar yang akan Galang ujikan nanti. Kemudian nanti setelah STS kita akan belajar tentang penyajian data ya. Nah, Ustadz akan menjelaskan tentang bangun datarnya. Nah, sekilas bangun datar itu ini ya Galang ya. Ada persegi panjang, ada segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Ya. Galang kayaknya udah tahu nih ya Galang ya. Oke. Sedikit pada bangun datar itu ada yang namanya titik sudut, ada yang namanya sisi. Ya. Titik sudut itu yang mana aja Galang? Titik sudut itu ya yang bentuknya titik ya. Berarti di sini titik sudut itu ada A, ada B, ada C, dan D. Berarti pada bangun ini bangun apa? Ini bangun persegi ya. Persegi itu ciri-cirinya dia semua sisinya sama panjang. Oke, untuk titik sudut berarti di sini ada 4 Galang ya. Ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk sisi itu berupa garis pertemuan antara 2 titik sudut. Nah, katakanlah di sini ada titik sudut A dan titik sudut B. Nah, jika ditarik satu garis, nah ini akan membentuk sisi. Berarti di sini ada berapa sisi Galang? Pertama ada sisi AB, kemudian ada sisi BC nih. Ya, dari sini ke sini. Ada sisi BC, kemudian ada sisi CD, dan ada sisi AD. Nah, ini juga bisa dibalik nih Galang. Bisa AB atau BA, sama aja ya. Bisa CB atau bisa DC. Yang ini bisa DA, sama aja Galang ya. Oke. Nah, untuk bangun yang lain sama aja. Misal di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Berarti sisinya sama aja Galang. Ini AD, ini DC, ini CB atau BC. Yang ini A, AB. Ya, sama aja. Oke, kemudian kita akan coba atau teman-teman di sekolah itu sudah mempelajari bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar. Ya. Nah, gimana kita mengukur ini? Kita menggunakan yang namanya busur. Ya. Nanti Ustadz akan ajarkan cara menggunakan busur. Tapi sebelum itu, ya, Galang kenalan dulu nih sama apa itu sudut ya. Sudut itu adalah pertemuan 2 garis yang bertemu di satu titik yang sama atau titik sudut dinamakan. Oke, sebagai contoh ini. Di sini ada garis merah ya dan garis hitam. Nah, di mana mereka berpotongan nih. Nah, berpotongan di satu titik. Maka dari perpotongan ini terbentuklah yang namanya titik sudut. Ya. Berarti dari 2 garis, ada garis merah dan ada garis hitam. Mereka berpotongan lalu bertemu di satu titik ya. Berarti di sini membentuk berapa titik sudut ini Galang?
berapa sudut maksudnya di sini ya. Ada sesuai warna nih. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti ada 4 sudut dari perpotongan 2 garis ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, apakah ada sudut? Maka jawabannya tidak, karena 2 garis ini tidak berpotongan dalamnya. Terpisah ini, mereka tidak berpotongan. Nah, sama yang ini juga tidak terdapat sudut karena 2 garis ini tidak berpotongan. Ya, yang ini juga. Nah, kalau yang ini ada titik sudut nggak? Ada sudut nggak yang terbentuk dari ini? Titik sudutnya di sini ya. Nah, sudutnya ada 1 yang ini, 1, 2, dan yang ini 3. Ya, ada 3 sudut yang terbentuk. Kalau ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ini 3 lagi, 1, 2, sama yang ini 3. Oke, Ustadz singkat-singkat aja Galang ya. Nah, kalau yang ini kan bertemu ya Galang ya. Nah, kalau bertemu berarti ada sudut dong. Nah, sudut apa yang bentuk ada 2? 1 dan 2. Nah, ini dinamakan sebagai sudut lurus ya. Nah, nanti kita belajar besar-besar sudut. Macam-macam besar sudut. Oke, contohnya gini ya. Nah, di sini Ustadz terangkum jenis-jenis sudut Galang ya. Yang pertama ada sudut lancip, di mana kalau Ustadz bisa gambarkan sudut itu gini. Sini mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Ya. Oke. Nah, sudut lancip itu dia berada di antara ini kan. Berada di antara 0 derajat. Ya. 0 derajat sampai 90 derajat. Ketika nilainya, jadi rentang nilai sudut lancip itu mulai dari 1 derajat sampai 89 derajat. Artinya apa? Artinya dia pembatasnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, nilainya dari 1 derajat sampai 89 derajat. Jadi kalau ada sudut yang besarnya 35 derajat, ya, berarti ini kategori sudut apa? Termasuk jenis sudut lancip ya. Karena nilainya 35 derajat, di mana 35 derajat itu ada di antara 0 sampai 90. Oke, jelas ya, Galang ya. Nah, kemudian ada sudut siku-siku Galang. Siku-siku itu dia sama dengan, jadi pas di 90 derajat. Ya, besar sudutnya ini. 90 itu tegak lurus dia. Jadi dari 0 derajat ditegakkan, dia pas 90. Ciri-ciri dari sudut siku-siku dia tegak lurus. Pas, dia ngepas di 90 derajat. Nah, kemudian ada lanjutannya yaitu sudut tumpul, di mana sudut tumpul ini pembatasnya adalah dia besarnya dari 90 sampai 180 derajat. Ya, artinya nilai dari sudut tumpul itu dia start dari 91 derajat ya. Sampai berapa? Sampai 179 derajat. Oke, jelas sampai sini Galang ya? Nah, kemudian ada sudut yang pas sama dengan 180 derajat. Namanya adalah sudut lurus ya. Dia pas sama dengan gitu ya. Sama dengan 180 derajat. Nah, di atas sudut lurus ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks ini dia pembatasnya adalah 180 derajat sampai 360 derajat. Artinya nilainya dia start dari 181 sampai ini ya. Kan ini 360 nih. Sampai 359 derajat. Mulai dari sini kan.
ya. Nah, itu sudut refleks. Kemudian ada sudut penuh. Sudut penuh itu satu lingkaran penuh, mulai dari 0, ya. Mulai dari 0 derajat, start dari sini, berputar terus sampai dia balik lagi, ya, ke sini. Artinya totalnya adalah 360 derajat. Oke, semoga bisa dipahami kalian ya. Oke, ini jenis-jenis sudut. Sudut lancip, sudut 90 derajat, sudut tadi. Ini sudut tumpul, ini sudut lurus, ini sudut refleks, dan ini sudut full tadi ya, 360 derajat. Nah, perlu diketahui Galang, pada sudut lancip ini ada namanya sudut refleks tadi ya. Refleks itu sisa Galang. Nih, kalau kita fullin, nah ini ya. Nah, ini adalah sudut refleks nih, alias sisa. Katakanlah sudut lancip gini. Anggaplah sudut lancipnya 40 derajat. Ya, pertanyaannya berapa sudut refleksnya Galang? Ya, sisanya dong. Ya, cara nyari sisa gimana? Kan full itu 360 ya. Kalau full itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti kalau nyari sisanya tinggal 360 derajat dikurang nih yang ada. Yang ada berapa? 40 derajat. Ya, berarti di sini tinggal kurang 40 derajat. Berarti sudut refleksnya sama dengan 360 kurang 40 berapa? 320 derajat. Nah, artinya apa? Artinya ketika besar sudut lancip itu 40 derajat, maka besar sudut refleksnya sama dengan 320 derajat. Ya. Oke, ini cara mencari sudut refleks. Nanti keluar juga Galang di ulangan. Oke. Nah, kemudian sudut 90. Sudut 90 kan besarnya 90 derajat nih. Sudut siku-siku. Nah, refleksnya berapa Galang? Sama carinya ya. Cara mencarinya adalah tinggal sudut refleks itu sama dengan 360 dikurang 90. Berapa Galang? 270 derajat. Ya. Artinya apa? Artinya besar sudut refleks pada siku-siku adalah 270 derajat. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Anggaplah sudut tumpul di sini 150 ya misalnya. Oke. Nah, ketika besar sudut ini 150, maka refleksnya berapa? Ya sama aja, tinggal 360 dikurang 150. Berapa? 0 kurang 0, 0, 6 kurang 5, 1, 3 kurang 1, 2. Ya. Berarti ketika besar sudut tumpul itu 150 derajat, maka besar sudut refleksnya ini adalah 210 derajat. Ya. Nah, itu cara mencari sudut refleks hilang ya. Tinggal dicari sisanya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya Ustadz akan mengajarkan yang namanya berpenyiku. Nanti kita belajar cara mengukur besar sudut menggunakan busur ya. Nah, apa itu berpenyiku? Berpenyiku adalah jadi dalam sudut siku-siku akan ada sudut lain ya. Tapi totalnya ya Galang. Ini totalnya pasti sama dengan 90 derajat. Ya, karena dia diapit oleh sudut siku-siku. Ya, pasti jumlah sudut yang ini tambah yang ini tambah yang ini pasti sama dengan 90. Sebagai contoh ya. Nah, di sini ada sudut A, D, C. Ya, sudut
A, D, C. Kemudian ada sudut C, D, B. Ya, sudut CDB. Nah, besar sudut CDB ini adalah 28 derajat. Ya, kalah. Nah, kita mau nyari berapa sih besar dari sudut A, D, C. Nah, ini bisa kita cari dengan cara konsep berpenyiku ini ya. Nah, karena jumlahnya harus sama dengan 90, maka ini bisa kita cari dengan cara 90 derajat dikurang yang ada. Berarti dikurang 28 derajat. Oke, masih ingat cara pengurangan? Kita pakai cara pendekatan ya. Cara pendekatan masih ingat nggak, Galang? 28 paling dekat dengan 30. Ya. Nah, karena ini udah diambil 30, sisa 60. Ini sisanya berapa? Karena ini sisa 60 ya. Nah, ini 30 kurang 28, 2. Tinggal ditambah ya. Oke, berarti besar sudut ADC itu sama dengan 62 derajat. Oke, jelas Galang ya. Kita coba contoh lain. Nah, ini sama. Jumlah dari sudut AED, DEC, CEB ini sama dengan 90 derajat. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah sudut AED ya. Sudut AED. Nah, sama caranya. Tinggal kita 90 derajat dikurang yang ada. Yang ada apa tuh? 17 ditambah 35. Ya, berapa? Berarti ini sama dengan 90 derajat kurang berapa nih Galang? 17 tambah 35, 7 tambah 5, 2. 3 tambah 1 tambah 1, 5 ya. Oke, 52 derajat. Nah, kita kurang dengan cara pendekatan lagi. 652 paling dekat dengan 60. Ini sudah diambil 60, sisa berapa? Sisa 30. Ya. Ini sisanya berapa? Sisanya 8. Jadi ini besarnya 38 derajat. Artinya besar sudut ini Galang sama dengan 38 derajat. Sudut AED ya. Besarnya 38 derajat. Oke, contoh lain. Satu lagi contoh. Nah, ini kita mau nyari besar sudut BFD. BFD caranya sama dong ya. Berarti 90 kurang yang ada. Yang ada apa nih? 9 derajat tambah 12 derajat. Berarti 90 kurang berapa? 9 tambah 2. 21 derajat. Berapa tuh? 90 kurang 20 kan 70 ya, kurang 1 lagi. Berarti 69. Berarti ini besarnya 69 derajat. Oke, itu untuk mengenai berpelurus ya, berpenyiku. Nah, sekarang kita coba berpelurus. Nah, berpelurus itu asal katanya dari sudut lurus. Artinya jumlah ini Galang harus sama dengan 180 derajat. Nah, artinya apa? Ini berarti kita mau nyari sudut AOC nih. Berarti sudut AOC sama aja caranya kayak tadi, cuman bedanya adalah karena ini harus sama dengan 180, berarti ini kita kurangi dengan 180. Ya, 180 dikurang yang ada 21 derajat. Berarti berapa nih? Sama aja kayak tadi. Ya. 80 kurang 20, 60 kan? 60 kurang 1, 59. Ya, berarti ini sama dengan 159 derajat. Artinya besar sudut ini ya 159 derajat. Ya. Contoh lain lagi Galang. Nih. Nah, ini sama ya. Yang mau kita cari adalah sudut AOC. Sudut AOC
sama aja. Berarti 180 derajat dikurang yang ada. Yang ada apa aja? 21 tambah 31. Berarti 180. 21 tambah 31 berapa? 52. Ya. Mau cara pendekatan boleh. Ini paling dekat dengan 60. Udah diambil 60, sisa 120 ya. Ini sisanya 8. Berarti tinggal tambah 128 derajat. Artinya besar sudut ini adalah 128 derajat. Oke, Gilang? Aman? Nah, kalau ini berpenyiku nih. Nah, cara cari ini gimana tadi? 90 dikurang 65. 90 kurang 60, 30. Kurang lagi 5. Berarti 25 derajat. Artinya ini besarnya 25 derajat. Oke, Gilang? Aman? Nah, perlu diketahui, Gilang, pada segitiga, ya. Di sini kan ada sudut nih. Ada sudut. Anggaplah ini 60, ini 60, ini 60. Nah, di sini saya kasih nama ya, A, B, C. Nah, kalau 3 sudut ini dijumlahkan, ketika sudut A tambah sudut B tambah sudut C, itu pasti sama dengan 180 derajat. Ya, Galang. Artinya apa? Artinya segitiga, ya, ini udah pasti, Galang. Mau berapapun, di sini, pasti jumlah dari segitiga itu sama dengan 180 derajat, Galang. Ya, itu pasti. Ya, contoh misal di sini Ustadz punya segitiga. Sini 90, ini 25 misalnya. Nah, pertanyaannya sudut yang ini berapa besar? Bisa kita cari dengan cara konsep ini, ya. Berarti cara mencari sudut tanda tanya ini berarti 180 dikurang tadi 90 tambah 25. Berapa tuh? Berapa Galang? 90 tambah 25 adalah 115. Tinggal kita kurang aja, Galang. 10 kurang 5 berapa? 5 ya. Kemudian di sini sisa 7. 7 kurang 1 6. Berarti 160. Oh, ini habis ya, sorry. 65 derajat. 1 kurang 1 kan 0 ya. Oke, berarti hasilnya adalah 65 derajat. Nah, kita buktikan, betul nggak? Ketika 115 tambah 65, 160. Ya, betul ya. Oke, itu konsep segitiga. Nah, kalau segi 4 gimana? Segi 4 itu contoh gini, ini 90, 90, 90, 90. Nah, kalau keempat sudut ini dijumlahkan, pasti jumlahnya 360, Galang. Ya, ini juga pasti. Segi 4 mau gimana pun pasti jumlah sudutnya segini. Ya, sebagai contoh, Ustadz gambar sembarang. Ya, ini 90, ini juga 90, ini anggaplah 110 ya. Nah, ini kalau dicari yang ini gimana? Sama aja ya. Berarti ini 360 dikurang 90 tambah 90 tambah 120. Jadi berapa nih? Ini 180 tambah 120 jadi 300 ya. 360 jadi ini besarnya 60 derajat. Ya, berarti yang ini besarnya 300. Berarti yang ini besarnya 60 derajat. Oke?
Oke, dalam kurang lebih materi selama bab ini kurang lebih segini ya Galang ya, mulai dari pertama tadi sampai terakhir yang ini Ustadz jelasin. Oke Galang ya, Ustadz cukupkan sekian untuk rangkuman materi selama pembelajaran di bab ini tentang bangun datar. Semoga ujian Galang nanti bisa maksimal, bisa dapat nilai yang bagus Galang ya. Dan Ustadz mohon maaf jika tidak bisa mengirimkan materi per pertemuan ya, per pertemuan ngirim materi, per pertemuan gimana. Oke, Ustadz buatkan rangkuman materinya di seluruhnya ini ya. Oke Ustadz cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.